Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisdayanti dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil laporan akhir magang 1 di SMPN 1 Sambit Ponorogo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan akhir kegiatan praktikum magang 1 jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo. Dalam penyusunan laporan ini, banyak pihak yang telah membantu, oleh karena itu tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak pada pihak-pihak yang telah membantu, baik berupa dorongan, semangat, maupun material, sehingga laporan ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Haji Evi Muafiah, MAG, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Bapak Dr. Haji Mohmunir LC MAG selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Bapak Dr. M. Safik Humaisi MPD selaku Ketua Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Bapak Aris Nurbawani MM selaku Dosen Pembimbing Praktikum Magang 1 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Bapak Tri Joyo Diguna SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Sambit, dan seluruh guru dan karyawan SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo, seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan kegiatan praktikum magang 1 ini, dan juga kawan-kawan satu kelompok saya, terima kasih telah membantu, dan tidak lupa kepada keluarga yang telah membantu dalam segala hal. Semoga semua yang telah diberikan dapat menjadi amal soleh dan serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Perlu disadari bahwa dengan segala keterbatasan, laporan kegiatan praktikum magang 1 ini masih jauh dari kata sempurna. Maka penulis mengharapkan maklum, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya bagi pembaca. Mengenai gambaran umum lokasi magang 1 ini, yaitu nama sekolah sendiri SMP Negeri 1 Sambit, berada di Jalan Pajajaran nomor 11 RT 3 RW 2 Kelurahan Campur Sari, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Untuk tanggal SK pendirian SMP Negeri 1 Sambit ini yaitu tanggal 10 September 1982. Untuk status kepemilikannya pemerintah daerah, dan juga tanggal SK izin operasionalnya yaitu tanggal 1 Januari 1991. Selanjutnya yaitu mengenai visi, misi, dan tujuan SMP Negeri 1 Sambit. SMP Negeri 1 Sambit ini memiliki visi cerdas, terampil, dan berbudi luhur serta berbudaya lingkungan berdasar iman dan takwa. Untuk setiap visi tersebut memiliki indikatornya masing-masing. Yang pertama, visi cerdas memiliki indikator seperti yang pertama memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan atau prosedural serta metakognitif tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Selanjutnya memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selanjutnya memiliki lulusan yang berdaya saing untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Yang kedua, terkait visi terampil memiliki indikator. Yang pertama, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif.
Yang kedua, memiliki keterampilan berpikir dan bertindak produktif. Yang ketiga, terkait indikator berbudi luhur, yaitu memiliki perilaku karakter, perilaku disiplin, perilaku santun, perilaku jujur, perilaku peduli, perilaku percaya diri, perilaku bertanggung jawab, dan perilaku pembelajar yang sepanjang hayat. Selanjutnya, untuk visi berbudaya lingkungan memiliki indikator, yaitu memiliki kepedulian terhadap lingkungan, menerapkan pola hidup bersih, mampu menerapkan pola hidup sehat. Yang terakhir yaitu terkait indikator dari visi iman dan takwa. Yang pertama, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Selanjutnya, misi SMP Negeri 1 Sambit. Misi ini dijabarkan sesuai indikator visi. Yang pertama terkait dengan visi cerdas. Penjabarannya yaitu menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan aspek pengetahuan, baik pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Menyelenggarakan pembinaan kompetensi siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik. Menyelenggarakan pembelajaran yang menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada jenjang di atasnya. Menyelenggarakan sistem penilaian yang akuntabel, memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu dan tangguh, menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah, memenuhi fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke depan. Yang terakhir yaitu mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar, dan adil. Selanjutnya terkait dengan fisik terampil, yaitu menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan berpikir dan bertindak kreatif serta produktif. Selanjutnya terkait dengan visi berbudi luhur, yaitu menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan karakter, disiplin, jujur, tanggung jawab, semangat, dan percaya diri peserta didik. Menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan perilaku, santun, peduli, dan pembelajar sepanjang hayat bagi peserta didik. Selanjutnya terkait dengan visi berbudaya lingkungan. Penjabarannya yaitu menyelenggarakan pembelajaran untuk mewujudkan perilaku hidup bersih, sehat, dan terlibat dalam usaha melestarikan lingkungan. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah, menerapkan sekolah aman dari bencana COVID-19. Terkait visi iman dan takwa, penjabarannya yaitu menyelenggarakan pembelajaran untuk mewujudkan lulusan yang memiliki perilaku yang mencerminkan sikap dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyelenggarakan kegiatan keagamaan bagi peserta didik di sekolah, menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sekolah. Untuk selanjutnya yaitu tujuan SMP Negeri 1 Sambit. Tujuan pendidikan SMP Negeri 1 Sambit meliputi tujuan jangka menengah 4 tahunan dan tujuan pendidikan pada tahun pelajaran 2021-2022, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sekolah mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan pengetahuan baik pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Selanjutnya, sekolah mampu meningkatkan pembinaan kompetensi siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik. Sekolah mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing pada jenjang di atasnya. Sekolah mampu menyelenggarakan sistem penilaian yang akuntabel. Sekolah mampu memberdayakan pendidik dan tenaga kependidikan yang mampu dan tangguh. Sekolah mampu menerapkan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah.
Sekolah mampu memenuhi fasilitas sekolah yang relevan, mutakhir, dan berwawasan ke depan. Sekolah mampu mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai, wajar, dan adil. Sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk menumbuhkan kemampuan berpikir dan bertindak kreatif serta produktif. Selanjutnya, yaitu sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan karakter disiplin, jujur, bertanggung jawab, semangat, dan percaya diri peserta didik. Sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan perilaku santun, peduli, dan belajar sepanjang hayat bagi peserta didik. Sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk mewujudkan perilaku hidup sehat, bersih, dan terlibat dalam usaha melestarikan lingkungan. Selanjutnya, sekolah mampu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk mewujudkan lulusan yang memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekolah mampu menyelenggarakan kegiatan keagamaan bagi peserta didik di sekolah. Sekolah mampu menyelenggarakan pembelajaran untuk meningkatkan toleransi dan saling menghormati dalam kehidupan sekolah. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai struktur organisasi SMP Negeri 1 Sambit dan juga sumber daya manusia SMP Negeri 1 Sambit. Terkait struktur organisasi tersebut, berikut saya tampilkan. Nah, ini adalah struktur organisasi SMPN Negeri 1 Sambit. Selanjutnya mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan manusia dalam suatu organisasi atau lembaga yang bersifat sentral, yang dapat melakukan suatu pekerjaan berdasarkan visi, misi, dan tujuan dari suatu lembaga. Sumber daya manusia dalam kependidikan dapat dikembangkan melalui beberapa hal, seperti melalui program penyetaraan dan sertifikasi, melalui program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, melalui program supervisi dan program pemberdayaan. Sumber daya manusia dalam kependidikan bisa berupa tenaga pendidik atau guru, tutor, siswa, dan juga tenaga kependidikan. Untuk tenaga pendidik sendiri yang ada di SMP Negeri 1 Sambit itu terdiri dari 16 tenaga pendidik atau guru. Selanjutnya untuk tutor sendiri, yaitu tutor merupakan orang yang memfasilitasi proses pembelajaran dalam kelompok belajar atau bisa disebut sebagai guru pribadi atau orang yang mengajar di rumah, mengajar ekstra, les, atau pelajaran tambahan. Jika dalam sekolah dapat kita panggil dengan sebutan pembina. Pembinaan di sini meliputi pembina OSIS, pembina pramuka, pembina ekstrakurikuler. Namun tidak dapat dipungkiri, untuk sebutan itu sendiri bisa berbeda setiap sekolahnya. Selain itu dapat kita ambil contoh yaitu guru pamong. Di mana dalam penetapannya terdapat beberapa syarat khusus seperti guru tetap, memiliki kualifikasi akademik minimal S1, guru bidang studi yang sesuai dengan jurusan mahasiswa, dan diutamakan telah lulus program sertifikasi guru. Jika memenuhi beberapa syarat tersebut, seorang guru dapat dijadikan sebagai guru pamong. Selanjutnya terkait siswa atau peserta didik di SMPN Negeri 1 Sambit tahun pelajaran 2021-2022 itu terdiri dari 254 siswa yang terdiri dari 140 siswa laki-laki dan 114 siswa perempuan. Selanjutnya tenaga kependidikan di sini terdiri dari 8 tenaga kependidikan, mulai dari tenaga administrasi sekolah, laboran, tenaga perpustakaan, dan juga operator sekolah dan tukang kebun. Selanjutnya sarana dan prasarana yang ada di sini.
Untuk sarana sendiri terdiri dari 34 sarana, meliputi kantin sekolah, lab IPA 2, laboratorium komputer, lab IPA, lapangan sekolah, parkir guru atau siswa, ruang ibadah, ruang UKS, ruang kelas yang terdiri dari 17 ruang kelas, ruang gamelan, ruang guru, ruang kamar mandi siswa, ruang kamar mandi guru laki-laki, ruang kamar mandi guru putri, ruang perpustakaan, dan juga ruang TU. Untuk prasarana yang ada di SMP Negeri 1 Sambit, berikut saya tampilkan datanya. Ada 254 prasarana di sini, mulai dari meja siswa sampai dengan papan tulis. Ini yaitu prestasi lembaga dan kegiatan pendukung di SMP Negeri 1 Sambit. SMP Negeri 1 Sambit juga pernah meraih beberapa kategori juara. Yang pertama yaitu juara 1 lomba news reading tingkat Kabupaten Ponorogo tahun 2019 di SMAN 1 Sambit. Yang kedua yaitu juara 2 lomba baca puisi tingkat Kabupaten Ponorogo tahun 2019 di SMAN 1 Sambit. Yang ketiga yaitu peringkat 3 kontingen terbaik tingkat PMR Madya Gala Palmara 2019 se-Jawa Terbuka. Yang keempat, peringkat 6 desain poster tingkat PMR Madya Gala Palmara 2019 se-Jawa Terbuka. Yang kelima yaitu peringkat 3 seleksi OSN IPA Kabupaten Ponorogo tahun 2019 mewakili ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Untuk kegiatan pendukung sendiri, SMP Negeri Sambit ini memiliki beberapa kegiatan pendukung. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMAN 1 Sambit yaitu pramuka, seni musik, bola voli, seni rupa, futsal, karawitan, seni tari, TBTQ, tuntas baca tulis Al-Quran, PMR, mading, dan juga study club. Selanjutnya saya ingin memaparkan bab 3, yaitu hasil kegiatan magang 1. Di sini saya sudah melakukan beberapa observasi atau wawancara terhadap beberapa aspek. Yang pertama, observasi atau wawancara kultur dan manajemen sekolah atau madrasah. Meliputi kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya di SMPN 1 Sambit ini. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMPN 1 Sambit Ponorogo, terdapat budaya tegur sapa dan salam antara guru, siswa, dan pegawai yang selalu diterapkan dan dibudayakan. Selain itu, komunikasi yang baik dan selalu terjalin antara guru, siswa, dan pegawai. Terdapat kegiatan rutin atau kegiatan mingguan yang biasa dilakukan. Namun semenjak pandemi ini, kegiatan tersebut tidak berjalan dan sampai saat ini belum dijalankan kembali. Namun kegiatan intrakurikuler berupa OSIS tetap berjalan, tetapi tidak semua siswa bisa mengikuti kegiatan tersebut, melainkan hanya yang tergabung sebagai anggota OSIS. Sedangkan dalam manajemen kesiswaan mengenai identitas guru, siswa, dan pegawai, penggunaan identitas resmi sebagai tanda pengenal seperti seragam sudah ditentukan dari dinas. Dalam pengelolaan administrasi guru, siswa, dan pegawai terdapat pedoman tertulis mulai dari karyawan dan juga guru. Dalam pengelolaan administrasi tersebut, guru mengikuti yang sudah ada dalam buku pedoman tersebut. Jika terdapat pelanggaran administrasi, maka akan diberikan sanksi. Proses penataan lingkungan sendiri, sekolah menjadi rapi, strategis, agar tetap asri dan rindang. Pada masa pandemi saat ini dilakukan oleh tenaga kepegawaian, yaitu tukang kebun secara keseluruhan. Namun pada saat sekolah normal atau offline,
Di sini semua mulai dari guru, siswa, dan juga pegawai melakukan kegiatan rutin atau kegiatan mingguan yang biasa diselenggarakan, yaitu Jumat Bersih, dalam upaya penataan lingkungan yang artinya semua anggota di sekolah turut berperan dalam kegiatan penataan sekolah. Kedua, aspek mengenai upaya-upaya pembinaan guru dan siswa di SMP N1 Sambit. Berdasarkan observasi yang mahasiswa lakukan, dalam pembinaan guru dan siswa di sini mengacu pada aspek kedisiplinan agar menjadi pribadi yang taat aturan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pembinaan untuk guru sendiri di sini ada beberapa upaya yang dilakukan, seperti guru di sini minimal harus S1. Peningkatan kompetensi tenaga kependidikan, yaitu kepala sekolah, melakukan MGMP. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas guru sebagai tenaga pendidik dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada. Sekolah ini juga mengupayakan agar dapat menyelenggarakan kependidikan inklusif, yaitu memberikan kesempatan dan layanan yang sama kepada seluruh peserta didik. Selain upaya yang dilakukan untuk pembinaan guru tersebut, sekolah ini juga melakukan pembinaan terhadap siswa, yaitu melalui adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pada bidang minat dan bakat siswa. Selanjutnya, upaya pembinaan siswa adalah dengan bimbingan konseling. Pada masa pandemi, upaya yang dilakukan guru untuk melakukan pembinaan adalah memberikan motivasi kepada siswa agar tetap semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Subbab B yaitu mengenai observasi atau wawancara perangkat pembelajaran RPP. Hasil data observasi yang kami peroleh melalui observasi mengenai perangkat pembelajaran di SMP Negeri 1 Sambit yaitu sebagai berikut. Saya tampilkan datanya. Ini adalah pengamatan terhadap mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Yang pertama, 3.1 menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara Asia dan benua lainnya yang diakibatkan faktor alam, manusia, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan manusia dalam ekonomi sosial, pendidik, dan juga politik. Selanjutnya, aspek 4.1 menyajikan hasil telaah tentang perubahan dan interaksi antar ruang. Selanjutnya, 3.2 menganalisis perubahan kehidupan bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa. Dan 4.2 yaitu menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Dari hasil observasi yang mahasiswa lakukan di SMP Negeri 1 Sambit, memperoleh data indikator pencapaian sebagai berikut. 3.1.1 menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya. 3.1.2 menyebutkan letak astronomis benua Asia dan lainnya. 3.1.4 menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya. 3.1.5 menjelaskan keadaan penduduk Asia dan benua lainnya. 3.1.6 menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua Asia dan benua lainnya. 3.1.7 pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. 4.1.1 membuat peta penyebaran benua Asia dan benua lainnya. 4.1.2 menyajikan data kependudukan dalam bentuk grafik batang.
4.1.2 menyajikan artikel tentang masalah akibat interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya, serta solusinya. Dari hasil observasi yang mahasiswa lakukan di SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya terkait letak, luas, iklim, geologi, rupa bumi, tata air, tanah, flora, dan juga fauna melalui peta bumi rupa. Yang kedua yaitu kondisi alam negara-negara di dunia seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Mesir, dan juga Australia. Yang selanjutnya yaitu SDM, sumber daya manusia, terkait jumlah sebaran dan komposisi pertumbuhan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan juga keragaman etnik. Dan selanjutnya keragaman antar ruang yang meliputi distribusi potensi wilayah benua Asia dan benua lainnya. Dan yang terakhir yaitu dampak interaksi antar ruang. Dari hasil observasi yang mahasiswa lakukan di SMP Negeri 1 Sambit terkait metode pembelajarannya, yaitu pada saat pembelajaran luring menggunakan metode metode ceramah dan tanya jawab dengan alokasi waktu 1 jam. Namun selama pandemi peserta didik masuk 3 kali seminggu dengan alokasi waktu 30 menit untuk setiap mata pelajaran. Sedangkan pembelajaran daring menggunakan metode tanya jawab dan diskusi online melalui WhatsApp. Untuk pembelajaran daring, guru menggunakan WhatsApp, Google Drive, dan absensi melalui Google Formulir. Dari hasil observasi mahasiswa yang dilakukan di SMP Negeri 1 Sambit ini, diperoleh bahan pembelajaran sebagai berikut, yaitu buku paket, e-book mengacu pada silabus guru dan sumber lain yang relevan. Observasi dan wawancara perangkat penilaian peserta didik. Aspek pertama yaitu penilaian aspek afeksi peserta didik. Berdasarkan hasil observasi yang mahasiswa lakukan di SMP Negeri 1 Sambit ini, diperoleh proses penilaian afeksi ini dilakukan melalui pengamatan guru terhadap beberapa aspek siswa seperti minat belajar siswa, tingkah laku atau moral mengenai baik atau buruk sikap siswa, interaksi antara guru dengan siswa, dan pengamatan mengenai beberapa aspek tersebut guru dapat menyimpulkan dan melakukan penilaian terhadap aspek afeksi siswa. Berdasarkan hasil observasi yang mahasiswa lakukan di SMP Negeri 1 Sambit, dalam melakukan penilaian aspek kognisi, guru melihat melalui kemampuan hasil dari ulangan harian, hasil dari penilaian tertulis, hasil tanya jawab, keaktifan siswa dalam kelas, diskusi, hasil implementasi dari materi yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di SMP Negeri 1 Sambit, penilaian psikomotorik ini didapat melalui keaktifan peserta didik, tugas yang dikerjakan, hasil belajar. Contoh, kegiatan dari hasil belajar ini misalnya setelah mempelajari materi IPS, geografi khususnya, siswa diminta untuk menggambarkan atau membuat peta. Contoh yang kedua yaitu setelah pelajaran ekonomi, siswa diberi uang dan disuruh untuk mengelola uang tersebut. Selanjutnya yaitu refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap observasi atau wawancara kultur atau manajemen sekolah atau madrasah. Observasi mengenai kultur atau manajemen sekolah di SMP Negeri 1 Sambit Ponorogo mengenai budaya guru, pegawai, dan siswa terdapat tegur sapa dan salam. Kemudian komunikasi yang terjalin antara guru, siswa, dan pegawai berjalan dengan baik. Namun dengan sekolah daring ini, siswa sempat mengalami masalah
dengan kegiatan komunikasi. Tetapi saat ini masalah tersebut sudah dapat diselesaikan. Sekolah juga terdapat kegiatan bersama yang disebut dengan kegiatan rutin atau mingguan. Sikap patuh dan disiplin terstruktur dalam sebuah peraturan. Di sekolah ini juga terdapat berbagai aktivitas organisasi baik ekstrakurikuler maupun intrakurikuler siswa. Setiap ada perlombaan yang ada, guru sangat antusias dan mendukung serta memfasilitasi siswa agar dapat mengikuti perlombaan tersebut. Aspek pengamatan pada manajemen kesiswaan, guru dan pegawai dalam penggunaan identitas resmi sebagai guru, siswa, dan pegawai seperti seragam sudah ditentukan dari dinas. Di sana juga ada buku pedoman pengelolaan administrasi yang terstruktur. Sedangkan manajemen lingkungan sekolah, terdapat penataan lingkungan sekolah atau madrasah yang rapi. Keadaan pengelolaan lingkungan pun selalu terkontrol. Perangkat pembelajaran guru. Observasi pembelajaran guru mengenai kompetensi dasar ada perbedaan dalam pembelajaran secara luring dan daring, yaitu pada langkah-langkah pembelajaran peserta didik melakukan pembelajaran dengan media komunikasi jarak jauh seperti WhatsApp dan Google Slide. Lewat berbagai aplikasi tersebut, siswa memperoleh informasi pembelajaran. Namun terdapat berbagai kendala seperti pada tingkat pemahaman peserta didik. Pendidik tidak bisa leluasa memahami karakter peserta didik lewat pembelajaran daring. Peserta didik mengalami kesulitan dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya, refleksi terhadap observasi atau wawancara perangkat penilaian peserta didik. Observasi mengenai perangkat penilaian peserta didik, terdapat perbedaan mengenai penilaian dalam sekolah daring dan sekolah normal, di mana proses penilaian di sini dilakukan melalui media online. Dalam proses penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti penilaian afeksi dilakukan melalui pengamatan tingkah laku siswa, kesopanan siswa, interaksi antara siswa dengan guru dan temannya. Dalam penilaian kognisi didasarkan pada kemampuan siswa, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester. Selanjutnya dalam penilaian psikomotorik didasarkan pada keaktifan, tugas, dan hasil siswa setelah belajar. Dari keseluruhan hasil magang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa magang 1 yang dilakukan di SMP Negeri 1 Sampit ini memberikan banyak manfaat dan pengalaman kepada peserta magang di sini. Peserta magang dapat mengamati secara langsung mengenai kultur atau manajemen perangkat pembelajaran di sekolah, perangkat penilaian sekolah. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan mengenai berbagai perangkat yang diamati tersebut, mengenai observasi kultur atau manajemen, yaitu kebiasaannya sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya, dan upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Karena kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui sistem daring, maka hanya mengamati salah satu aspek, yaitu pendidik. Tentunya dalam budaya guru, siswa, dan pegawai terdapat tegur sapa dan salam, juga komunikasi yang masih terjalin dengan baik. Manajemen kesiswaan guru dan pegawai prosedurnya sudah jelas dalam pengelolaan administrasi guru, siswa, dan pegawai. Sedangkan dalam lingkungan sekolah atau madrasah terdapat buku pedoman pengelolaan sekolah. Observasi perangkat pembelajaran guru dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti dari kompetensi inti dan kompetensi dasar, terdapat kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, dan dari indikator pembelajaran terdapat kesesuaian dengan kompetensi dasar. Dilihat dari tujuan pembelajaran terdapat kesesuaian dengan bidang studi yang diampu. Dilihat dari materi pembelajaran
Terdapat kesesuaian dengan indikator pembelajaran. Dilihat dari metode atau strategi pembelajaran, terdapat kesesuaian dengan kebutuhan materi pembelajaran. Dilihat dari alokasi waktu pembelajaran, terdapat kesesuaian dengan target pencapaian materi dan penggunaan metode pembelajaran. Dilihat dari bahan atau media pembelajaran, terdapat kesesuaian kegunaan dengan kebutuhan metode dan metode materi dan metode pembelajaran. Terakhir yaitu observasi perangkat penilaian peserta didik. Aspek pengamatan yang pertama adalah penilaian harian, terdapat unsur afeksi, kognisi, dan psikomotorik peserta didik. Aspek yang kedua, penilaian tengah semester, terdapat penilaian terhadap unsur afeksi, kognisi, dan psikomotorik peserta didik. Aspek yang ketiga yaitu penilaian akhir semester. Juga terdapat berbagai unsur seperti afeksi, kognisi, dan psikomotorik peserta didik serta akumulasi dari berbagai penilaian ulangan harian dan ulangan tengah semester. Untuk sarannya, mengenai kualitas tenaga pendidik dan peserta didik dipertahankan dan ditingkatkan. Mengenai budaya sekolah yang baik dipertahankan, bila ada yang buruk dihilangkan. Pemahaman terhadap kompetensi peserta didik lebih ditingkatkan. Proses pembelajaran bisa dibuat lebih mengarah pada keaktifan peserta didik. Alhamdulillah, itu tadi merupakan hasil laporan akhir magang 1 saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.